Kembali lagi kemana? Sangkan parane mati. Dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada kembali. Tuh maksudnya seperti itu. Jadi banyak banget Gus pelajarannya Gus. Pelajarannya banyak sekali. Jadi memang dulu itu dirubah sama para wali kan, dirubah sama para wali dulu ketika tahlilan kan. Dulu itu ada tahlilan, tapi kan cewek cowok sama terus buka aurat kan, telanjang bulat, mubeng-mubeng gitu, muter-muter itu dulu zaman dulu. Terus ngadepe ingkung menungso kan, ingkung manusia. Caranya ingkung itu apa ya bahasa Indonesia itu saya sulit. Intinya ya itulah ingkung. Berarti itu udah ada secara dari dulu. Tapi dulu itu bukan ayam tapi manusia. Jadi ingkungnya ingkung menungso kan. Terus untuk biar nggak lapar, wetenge nggak kruyuk-kruyuk, caranya sih kita makan ingkung menungso itu. Terus kenapa tadi telanjang bulat antara wanita sama lelaki biar syahwat bawah udel ini anteng diam itu melakukan seks bebas. Akhirnya dengan para wali diganti, boleh kita tahlilan bersama-sama, ayolah yang wanita-wanita yang cowok-cowok dipisah sama para wali. Terus jangan telanjang, pakai baju, minumannya dulu pakai arak. Biar apa? Biar pikiran tenang, nggak memperungsang. Akhirnya peminum lah arak. Seperti itu zaman dulu. Akhirnya minuman diganti sama para wali songo. Boleh ayo kita kumpul-kumpul bersama, tapi wanita sendiri, yang laki-laki sendiri dipisah, terus pakai baju. Kalau haus minumannya diganti sama teh atau kopi. Makanya kalau tahlilan itu pasti dikasih teh kan seperti itu. Yang cowok-cowok, yang cewek kan seperti itu. Terus ingkungnya diganti. Dulu manusia Diganti ayam. Kenapa ayam? Karena waktu itu sapi itu dianggap suci. Seandainya sapi nggak dianggap suci mungkin pakai sapi. Tapi karena sapi dianggap suci. Tapi kan karena sapi itu dianggap suci, akhirnya apa? Ya udahlah pakai ayam, ingkungnya ingkung ayam, yang jangan ingkung menungso kan seperti itu. Pakainya ingkung ayam. Terus ada tumpeng kan zaman dulu. Itu tumpeng itu kan halal, makanya nggak diganti sama para wali. Akhirnya tumpengan itu sampai sekarang masih ada. Ingkungnya sudah diganti pakai ingkung ayam, minumannya sudah minuman kopi atau teh. Itu yang ibaratnya sejarah-sejarah dulu yang sudah diganti oleh para wali. Yang dulu bacaannya apa yang saya sendiri nggak tahu ya, ibaratnya pakai cara Buddha, Hindu itu sendiri, hanya diganti sama para wali pakai la ilaha illallah. Makanya kalau tahlilan itu rata-rata pakainya la ilaha illallah. Sebenarnya bukannya bid'ah, ya memang benar bid'ah, tapi kan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kita juga harus menyadari ketika kita melakukan sunnah maka kita pun harus melakukan wajibnya. Kita perhatikanlah wajibnya seperti apa. Jangan hanya kita mementingkan tahlilannya saja, tapi kita juga harus mementingkan kewajiban kita. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya gini loh, orang mau enak mau susah itu tergantung orang itu sendiri. Pengendalian diri. Allah itu tak pernah memaksa orang itu ingin menjadi buruk atau menjadi yang baik. Allah tak pernah memaksa. Tergantung diri sendiri. Allah nggak rugi, kita berbuat buruk Allah nggak rugi, kita berbuat baik Allah tidak untung. Di dunia mau baik dan tidak tergantung manusia, nanti di alam barzah mau baik dan tidak ya tergantung pada manusia, di akhirat mau baik dan tidaknya pun tergantung pada manusia. Tuhannya sama Allah sifatnya Rahman Rahim, kan seperti itu. Nah, itu tergantung pada diri kita. Bahkan di dunia itu sering hutang tahlilan. Jadi banyak kan ada MTA, ada apa yang mengharamkan tahlilan itu mungkin karena itu kita hutang untuk tahlilan, padahal tahlilan itu enggak wajib. Kan seperti itu.
Sedangkan hutang itu penyakit. Kenapa penyakit? Karena orang hutang itu tidur aja nggak enak. enak, Ya, mau tidur aja pikiran nggak kamu. enak, pikirannya tuh terbang terus, Ah, iya. melayang terus. Makanya hutang itu penyakit, kan seperti itu. Nah, hutang untuk tahlilan. Padahal terus ada genduren kan? Genduren orang 3 sah nggak? Orang tiga kurangnya menurut saya, tapi Menurut saya. Tapi sah nggak? sah Sah. sah. Karena intinya berdoa kan seperti itu. Berdoa. Kenapa harus satu dusun? Nah, misalnya karena gengsi, gua mau satu dusun, tapi uangnya nggak ada. Tapi uangnya nggak ada misalnya. Saya uang cukup ini untuk orang 7, tapi saya harus ngutang satu desa. Hanya apa hutang? Berarti ketidakenakan hidup Iya. orang itu karena siapa? Apakah karena Allah? Ya, karena Manusianya sendiri karena gengsinya. Padahal kalau kita sendiri tidak terlalu ya walaupun kita mementingkan tapi karena apa ya pas dengan kapasitas diri kita nggak akan mumet, nggak akan pusing. Ini uang cukup untuk 7 orang, ya udahlah kita sama 7 orang aja lah misalnya. Walau kendurannya tetap, pikiran kita tenang karena kita nggak punya hutang kan seperti itu. Jadi disinilah kita harus bisa membedakan. Ya kita pahami. Jangan karena kita banyak punya masalah terus aduh Allah nggak adil. Jangan, Allah itu adil. Adilnya Allah apa? Adilnya Allah itu Allah nggak pernah memaksa orang itu ingin baik atau buruk, sudah sendiri-sendiri kan seperti itu. Kalau mau sukses ya yang kerjanya yang giat kan seperti itu, ada yang seperti itu. Terus kalau mau hidupnya enak ya pikirannya itu dijaga sendiri kan seperti itu. Nah, enggak terus ini Mas Reza, Allah pikirkan Mas Reza, oh, kamu seperti ini ya, kamu seperti ini ya. Terus menuntun Mas Reza enggak kan? Terus Allah enggak nuntun saya misalnya Allah terus nuntun Mas Reza enggak. Mau baik dan tidak tergantung pada Intinya kan itu Allah. berarti itu Bos. Kalau kita ingin baik Allah kasih jalan, kalau buruk Allah juga kasih Jalan. ya, dan konsekuensinya masing-masing. Jalannya itu kan karena pikiran kita. Jalannya pikiran kita. Ini minuman kopi. Halal enggak? Halal. Kalau saya minum baik enggak? Baik. Baik. Tergantung pada pikiran saya kan. Kalau mau saya minum berarti enak dong saya mendapat kebaikan. Allah kasih jalan enggak? Iya. Karena Allah beri kekuatan tangan saya untuk dan mulut saya untuk minum ini. Kalau tidak saya minum ya buruk. Kalau enak-enak kok enggak diminum. Berarti keborokan itu berasal dari mana? Dari saya sendiri. Haram. Diminum haram enggak? Haram. Kita punya kekuatan. Inilah jalan untuk meminum. Kita punya pikiran. Inilah jalan. Allah beri jalan terhadap hambanya. Mau berbuat buruk silahkan. Mau berbuat baik silahkan. Resiko ditanggung masing-masing. Resiko ditanggung masing-masing. Allah sudah ciptakan neraka, Allah pun ciptakan surga. Seandainya Allah memberikan ini orang semua ciptaan saya harus baik semua, siapa yang mau nunggu neraka? Seimbang aja. Allah itu sudah adil. Memang sih. Ada yang baik, ada yang buruk. Gitu kan. Iya, Ada perempuan memang. dan laki-laki. Bahkan setiap manusia itu nggak ada kebaikan dan ada keburukan. Sebanyak-banyaknya kekurangan pasti punya kelebihan. Sebanyak-banyaknya kelebihan pasti punya kekurangan. Itulah Gitu, Bos. Allah. Jangan samakan kita sama Allah, jangan samakan kita pada yang lain, jangan samakan kita terhadap apapun. Diri kita ya diri kita. Diri Anda ya diri Anda. Allah menciptakan manusia dari berbagai banyak watak karakter. Setiap manusia membawa karakter masing-masing, itu pun dari Allah. Contoh sidik jari, ini ilmu yang sangat mudah. Ada di depan mata kita kan. Inilah ilmu alam tadi kan. Kenapa orang sedunia itu ada berapa puluh juta orang? Berapa ratus juta orang? Sidik jarinya beda. Beda semua. Beda semua. Sidik jari ini loh, jempolnya aja udah beda-beda semua, apalagi watak karakternya. Termasuk rezeki Termasuk rezeki. udah biasa di semua gitu. Punya Allah. Kita mau minta sama Allah ya dengan cara kita. Kita usaha baru pasrahkan sama
Allah. Pada hakikatnya jenengan ya dikasih miliaran sebenarnya. Andai saja jenengan mampu meminta sama Allah, ya Allah saya minta 1 miliar, ya udah sekarang saya usaha. Bagaimana caranya dapat 1 miliar itu? Karena usahanya untuk 50.000 satu hari, ya udah dapatnya 51.000 satu hari. Karena udah diatur. Nah, kan cara usahanya kan beda. Allah nggak ngatur rezeki manusia kok. Allah sifatnya pengasih, bukan pengatur. Pengasih. Allah pengasih. Bukan pengatur. Allah pengasih. Jadi ada orang milioner. Cara usahanya orang itu sama usahanya jenengan sama nggak? Beda. Kalau orang itu yang milioner usahanya baik, pakai modal yang besar, pantas nggak? Kalau jenengan yang ibaratnya harian, misalnya nunceng macul atau apa, kerjanya di mana? Yang di ladang. Di ladang kan, macul misalnya kan seperti itu. Terus sehari 50 hari, pantas nggak? Berarti kan caranya sendiri-sendiri. Coba jenengan tiru yang milioner. Bisa nggak? Misalnya kan bisa sebenarnya. Iya. Nah, berarti kan kita sebenarnya bisa juga meraih yang itu. Tapi tergantung pada diri kita sendiri. Itulah Allah pengasih. Kalau jenengan usahane sama yang itu, ya mungkin Anda juga dapat yang itu. Karena jenengan meminta yang itu, yang 1 miliar itu. Karena jenengan minta yang 50.000 ya dikasih lah 50.000 kan seperti itu. Tapi cara Allah mengasih tergantung juga pada usaha si hamba. Itulah sifat adilnya Allah. Nggak mungkin yang milioner terus, ya Allah saya minta 1 miliar, bruk di sini tangan langsung 1 miliar, itu nggak mungkin kan? Mustahil. Semua itu usaha semua kan? Ada proses semua kan? Nah, makanya itulah sifat adilnya Allah. Mengasih tapi tergantung prosesnya si orang itu juga. Memberi. Allah sendiri. Allah saya minta, ya ini 1 miliar ini diambil. Jangan minta rokok. Mas rokoknya mas, ya ini ambil sendiri kan? Nggak mungkin saya ambilan sini. Nggak mungkin. Ambil sendiri. Ambil sendiri. Jadi gambarannya itu seperti itu. Jenengan puasa kan? Alhamdulillah. Seandainya jenengan ingin batal kan sebenarnya bisa. Kenapa tidak membatal? Ya. Keinginan sendiri. Kelihatan ya. Berarti Allah ngasih jalan dong untuk Anda berpuasa. Ngasih bos. Itu Jawab. Dia logis aja. Misalnya ibaratnya kan ini ada goda. Iya, godaan ada kopi, ada rokok kan. Rokok. Tapi kenapa tidak mau? Kenapa? Karena ya memang Karena sudah diniatkan. karena kemauan sendiri. Berarti Allah, itulah Allah, cara Allah mengasih jalan terhadap hambanya. Kita dikaruniai akal, kita dikaruniai hati, kita dikaruniai fisik. Kita ada mata, kita ada kuping, kita ada mulut. Seperti itu. Adil kan sebenarnya, kalau sudah sampai ini adil nggak apa? Adil. Makanya yang bikin tidak adil itu dari diri kita sendiri. Yang bikin nggak adil itu otak kita. Merasa ibaratnya kan apa? Iri. Iri sama yang lain. Gitu. Padahal kita nggak tahu kan usahanya yang lain itu seperti apa kan. Ya, ibarat Allah nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Yes. Terus dari lahir Allah itu tahu kita butuh tangan, butuh kaki, ya. Dikasih. Ah, Padahal ah. Allah nggak butuh kita kan. Dari Iya. lahir kita udah kasih mata. Ya, seperti Gusnya pernah apa ya berkata pada saya, andai kan Allah nggak adil, itu nggak mungkin. Padahal dari lahir pun kita, dari bayi itu sebenarnya Allah sudah sangat adil. Andai kan kita ibadah dari lahir sampai mati untuk membeli 1 mata ini nggak mungkin. Itulah karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Salah satunya itu. Nah, jadi itu kan hanya sebatas gambaran. Seandainya umur kita sampai 500 tahun, terus kita lahir, dari lahir itu sampai umur 500 tahun ibadah terus nggak pernah berhenti, berbuat baik terus nggak pernah berhenti, terus untuk membayar 1 mata pemberian Allah itu belum cukup kan, seperti itu. Itulah sifat adilnya
Allah. Heeh. Itu Banyak yang di luar sana buta tapi ia menerima. Banyak yang di luar sana bisu, tuli tapi ia menerima. Kita yang sehat, kenapa kita nggak terima? Iya, iya. Sedangkan orang yang kekurangan fisik atau apa itu ibaratnya kan menerima segalanya. Kenapa ibaratnya kita yang udah lengkap, yang pingin apa kita ibaratnya yang kita nggak mau lah ibaratnya, Iya. ya dikasih kelengkapan kayak gini kurang keterima. Allah kurang ya apa. itu. Maka Allah itu maha memberi. Jangankan dari segi itu, kita ingin mati sekarang diberi sama Allah. Coba tidur di tengah jalan. wah itu bunuh diri Gus. Kalau ada mobil lewat, keinjak, mati enggak? Kalau kita punya keinginan itu, mati enggak? Berarti Allah mengasih enggak? Tuh. Allah maha memberi kok. Banyak sekali ilmu yang ada di depan kita lah sebenarnya. Banyak sekali ilmu yang ada di depan kita. Hanya saja kita itu belum tahu sebenarnya. Allah maha tahu, kita yang belum tahu. Allah nggak tidur, nggak mengantuk, kita yang tertidur. Kan seperti itu. Dibalik aja. Bukannya Allah yang nggak adil, kita yang nggak adil. Allah kasih nafas kita 24 jam. Kita beribadah pada Allah berapa puluh jam. Kalau Di situ bilang Allah nggak adil. Kita yang nggak adil. Harusnya malah kita ya. Gimana gitu ya. Bukannya Allah yang nggak adil, tapi kita yang nggak adil. Padahal kita kan udah dikasih kayak gini kan, Allah itu kan nggak minta balas jasa. Nggak balas gitu kan. jasa, nggak minta. Itulah sifat adilnya Allah. Banyak orang takut mati kan, mati aja takut. Buat apa? Tuhannya sama kok. Orang mati di alam barzakh. Ada 4 kehidupan manusia. Alam kandungan, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Ya enggak? Tuhannya sama semua. Ketika di alam kandungan Tuhannya Allah, ketika kita di dunia Tuhannya, ketika kita di alam barzakh Tuhannya, di akhirat Tuhannya. Kenapa harus takut mati? Kecuali di dunia tuh Tuhan kita Allah, terus di alam barzakh Tuhannya siapa? Ganti. Oh, mau menawa Tuhannya rada galak ngono sing iki ngono, mungkin patutlah kita takut. Tapi Tuhannya sudah sama. Tuhannya sama, sifatnya juga sama. Sifat Allah nggak akan pernah berubah. Sekalinya sifatnya Rahman Rahim, ya udah Rahman Rahim. Ya Ghafar, Al-Ghafar, yang Maha Pengampun, ya udah Maha Pengampun. Itulah sifat Allah, nggak pernah berubah. Terus mati aja takut, kenapa? Tuhannya sama. Ya kalau seandainya mati takut, kita nggak mati sendiri, di dunia udah mati semua, kita sama siapa? Nah, iya. Udah, nanti umur 100 tahun aja udah bukan udah penyakit. Allah emane po. Ya maaf ini bahasanya campuran. Maaf. Bahasanya campuran. Sebenarnya saya itu pakai bahasa Indonesia kurang lancar juga sebenarnya. Jadi kadang bingung cara ngomongnya mau gimana, itu kadang bingung. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, acak-acak ini. Ya santai, kita ngaji Jawa santai. Indonesia. Namanya juga Nusantara. Islam Nusantara. Berbeda-beda bahasa. Tapi utamakan bahasa Indonesia. Mereka yang nggak percaya wali biarkan. Kita yang percaya Ya wali itu ya ada udah yang biar percaya itu. Ada. Yang Ya percaya, ada. ya, wali. Ada. Ya nggak apa-apa. Mereka yang nggak percaya sama wali Allah ya nggak apa-apa, karena mereka punya tuntunan sendiri, mereka juga punya keyakinan sendiri. Nanti kan intinya finalnya biar Allah yang menilai lah. Nah, Kita dealnya sama Allah nantinya kan gitu. ada panitia nanti di akhirat. Udah ada panitianya. Munkar Nakir yang bagian tanya kan. Nanti sekarang kita tanya jawab di dunia. Kelak kita tanya jawab sama Munkar Nakir itu. Udah ada panitianya, ada yang bagian memberikan catatan amal kan, ada yang bagian terompet, tet, nah kan seperti itu. Inilah perlombaan di dunia, itu perlombaan ya. Memang itu kan ada yang nggak meyakini kalau wali songo itu
Enggak ada. enggak ada, biarkan. Iya. Bahkan wali setan pun enggak apa-apa, biarkan. Wali itu enggak butuh sanjungan dari Allah, enggak butuh sanjungan dari manusia. Bahkan wali itu aneh. Ketika wali itu disuruh memilih sholat maghrib atau surga, mungkin kalau orang yang awam milihnya surga, karena surga enak. Tapi kalau wali milihnya sholat maghrib, karena bagi wali sholat itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, melebihi nikmatnya di dalam surga. Kenapa? Surga itu Allah yang kasih, sedangkan sholat kewajiban kita terhadap Allah. Makanya wali itu lebih enak, lebih nikmat ketika kita sholat. Ketika wali itu sholat, kenapa? Ya karena di situ sedang berkomunikasi dengan Allah. Nikmat lah. Kita punya rumah yang besar sekali, anggaplah itu surga. Kita punya pacar, anggaplah itu Allah. Kekasih kan? Lebih suka mana kita berbicara dengan kekasih kita sama kita duduk di rumah sendiri? Yang katanya enggak. Enak kita ketika kita ngobrol sama kekasih kan, sama wali pun seperti itu, karena wali itu kekasih Allah. Wali itu lebih suka sholat karena ketika sholat ia berkomunikasi dengan kekasihnya, sedangkan di surga itu adalah rumahnya, kan seperti itu. Ya saya juga pernah dengar kurs, kan ada wali, dia diangkat dari wali jadi wali karena ya Allah, andaikan di surga nanti nggak ada sholat, saya nggak mau ke surga. Itu wali, emang wali itu emang beda, jangan samakan dengan kita ya. Aneh tapi itu luar biasa. Sulit ditiru. Ya masih kita sendiri ya, orang awam juga menyadari kan kalau banyak masalah atau apa itu kan jalan keluar untuk sholat. Bahkan tenang. Selesaikan masalahmu dengan sabar dan sholat. Insya Allah nanti kan ada petunjuk gitu. Ada petunjuk, insya Allah. Itu ketenangan di dunia itu memang benar-benar sholat. Ya mungkin gitulah. Ada pertanyaan lagi mungkin yang lain. Saya cukup bos, kalau saya alhamdulillah Cukup. Ya itu Mas Bapak Senin. Gimana Pak, masih mau sharing-sharing lagi atau Sementara sih ini dulu lah. Tadi kan udah menyangkut apa sama itu kan udah terjawab. Kan ya sementara itu dulu. Ya. Lain waktu kita sambung lagi kalau ada waktu. Oke, Bisa ngobrol santai lagi. Ngaji santai lagi kan, inilah. Ngobrol bisa jadi ngaji bisa jadi ngobrol. Ya pengennya sih kayak gini lagi sambil ngopi-ngopi, tapi yang satu kan lagi puasa kan nggak enak juga. Kalau ngobrol jadi ngaji. Itu kalau ketika kita main-main seperti ini santai kan, tapi urusan sudah sama yang di atas. Kita urusan dengan Allah, kita belajar mempelajari ilmunya Allah, kita belajar tentang agamanya Allah, berarti itu adalah ngobrol yang menjadi ngaji. Ketika ngaji jadi ngobrol, itu ketika ngaji tapi menggibah, menjelek-jelekan satu sama lain, itu yang namanya ngaji tapi menjadi obrolan. Panti gibah. Nah, itu yang nggak baik kan, seperti itu. Makasih banget Tikus sudah dikasih waktunya, jadi bisa ngasih ilmu yang kita belum tahu. Nggak apa-apa, sama-sama. Saya juga makasih karena sudah berbagi pengalaman terhadap kita, kan seperti itu. Mungkin sudah cukup. Sudah cukup. Terus sambung lagi. cukup ya Mas. Mungkin Pak tinggal ditutup aja. Dan untuk Bapak Senen ya, terima kasih sekali dan mohon maaf jadi merepotkan. Sudah datang ke sini ya. Sudah. Intinya untuk Pak Senen, terima kasih untuk perhatiannya, untuk undangannya, dan apapun yang Gusnya katakan itu jangan dianggap kebenaran, karena kebenaran sejati hanya milik Allah. Ibaratnya gini, dan untuk sahabat semua ya, karena ibarat kita tanya kepada ulama satu, ulama dua, atau ustaz satu, ustaz dua, jawabannya berbeda. Tetapi memiliki benar-benarnya masing-masing. Jadi ambillah kebenarannya saja, sisi kebaikan. kebaikannya saja. Jangan sisi buruk. Kalau sisi buruknya ya dibuang jauh-jauh. Iya. Intinya
cukup sekian, dan banyak kesalahan, banyak kata-kata yang tidak tidak apa ya, kurang baik atau tidak berkenan di hati Pak Senen atau sahabat semua di rumah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat untuk kehidupan Amin, ya dunia dan Allah. akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.